apa namanya, coba ini apa namanya, bisa ngapain? Iya ya. sorry sebentar, anak saya juga ikut ngeliat. Bisa bisa ngeliat screen saya nggak nih? Bisa. Saya, oke, coba sebentar. Saya set ke slideshow biar full screen. Oke. Selamat sore semuanya. Ya seperti yang diperkenalkan Wildan tadi, saya salah satu engineer di industri besar semikonduktor ini. Jadi kalau nge-recap sedikit tadi saya dari SMA 8, lalu kuliah di NTU tahun 2004, lulus 2004. Lalu sejak itu saya langsung masuk jadi ke industri semikonduktor, langsung jadi engineer. Jadi hampir 20 tahun ya, nggak terasa gitu. Ya, saya mau sharing apa sih sebenarnya semikonduktor ini, lalu apa enaknya di semikon ini gitu kan. Ya saya bakal bahas juga profesi saya di semikonduktor itu apa gitu kan. Lalu keuntungan jadi insinyur itu apa sih sebenarnya gitu. Saya pengen bahas itu sedikit gitu, dan lalu ya sedikit tips-tips gimana apa namanya, gimana caranya bisa jadi insinyur di semikonduktor industri ini gitu. Oke. Pertama kita bahas dulu semikonduktor itu apa sih sebenarnya, karena jujur saya sendiri sebenarnya baru ngerti semikonduktor itu apa mungkin kuliah ya, mungkin setelah lulus SMA, tapi nggak perlu setelah itu gitu. Jadi semoga kalian ini udah mulai aware tentang semikonduktor itu dari sekarang, dari SMP SMA. Pertama kita bahas dulu pohon. Pohon itu contoh yang bukan semikonduktor. Oke. Betulnya kalian udah belajar fisika sedikit-sedikit ya tentang konduktor. Udah belajar belum? Saya pengen tahu. Gimana teman-teman konduktor? Konduktor Udah apa? kata Billy. Ya, konduktor. Ini konduktor. Konduktor itu kabel kayak besi, aluminium. Dia bisa mengkonduksi listrik, gitu kan. Kalau pohon dia jelas kayu nggak bisa mengkonduksi listrik, gitu kan. Tapi ada kesamaannya. Pohon sama kabel itu dia sifatnya apa namanya kayak statik gitu. Jadi mereka kalau udah jadi konduktor seperti kabel ya udah jadi konduktor terus. Pohon dia nggak punya sifat conductivity, nggak bisa mengkonduksi listrik, ya udah seumur hidupnya kayak gitu terus gitu. Tapi ada material-material di dunia ini yang sebenarnya lebih fleksibel dari ini gitu. Oke, namanya semikonduktor. Oke, saya ini mungkin agak apa namanya agak boring sedikit, tapi oke, saya coba menjelaskannya begini ya. Kalau nanti harusnya kalian kalau pas SMA kelas kalau salah 10, 11, 12 kalian bakal apa namanya belajar soal chemistry di kimia, ya kan. Di situ kalian bisa ngelihat kategorinya apa namanya, ada apa sih namanya nih, material-material itu apa aja, ada namanya oksigen, ada helium, ada hidrogen segala macam, dan dari semua ini, dari nggak tahu nih berapa ratus ini bisa dibagi beberapa kategori, ya kan. Ada kategori metal, misalkan aluminium, yang terkenal aluminium, ada nikel, magnesium, natrium, itu semuanya metal. Jadi metal biasanya apa namanya bisa mengkonduksi listrik. Kalau non metal itu ya seperti karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, itu non metal. Jadi kalau kayak pohon, kayak apa namanya kayak manusia gitu, ini kan sebenarnya apa namanya elemennya itu hidrogen, karbon, oksigen
gitu. Jadi kita nggak begitu mengkonduksi listrik gitu. Tapi ada beberapa elemen yang spesial. Oke, boron, silikon, germanium, arsenide, dan ini sebenarnya penemuan yang relatif baru ya, mungkin tahun sekitar 60-an, 70-an itu baru orang-orang nyadar, wah ini material ini spesial gitu. Apa spesialnya? Karena kalau dibilang metal bukan, dibilang non metal bukan. Dan kalau dilihat dari conductivity-nya bisa diprogram. Oke, jadi yang paling terkenal tuh silikon. Biasanya memang dari awal fokus semikonduktor itu dari elemen silikon ini ya. Silikon ini sebenarnya pasir. Benar-benar pasir biasa, tapi ya bisa diproses dengan temperatur tinggi gitu. Dan silikon pure dia nggak konduktif. Oke, dia seperti pohon. Pure silikon itu seperti pohon, dia nggak konduktif. Tapi kalau misalkan silikon ini dikenalkan dengan elemen yang lain, misalkan di expose sama gas boron atau dikenalkan dengan gas fosforus, dia jadi punya conductivity tertentu. Oke, nah jadi dari silikon bisa diprogram jadi P-type silikon kalau misalkan dikenalkan boron, dan bisa jadi N-type silikon. Jadi dari tidak bisa mengkonduksi listrik, jadi bisa mengkonduksi listrik. Jadi kalian lihat ini ada potensial yang luar biasa nih, karena dari alam yang sifatnya tidak konduktif, sekarang kita bisa punya influence ke material ini. Kita bisa bikin material ini konduktif. Oke, dan hebatnya lagi, kalau kita punya satu material gini, ya, kita bisa bikin sebagian, salah klik. Oke, saya bisa bikin sebagian N, sebagian P, lalu sebagian N lagi. Oke, dan kalau misalkan, saya lompat sedikit, kalau misalkan kita bikin materialnya jadi N, P, N begini, dia bisa punya sifat electricity yang berbeda lagi gitu. Jadi intinya sebenarnya ya, dari sesuatu yang simple kayak silikon yang sebenarnya pasir, kita bisa kayak memprogram silikonnya itu jadi sesuatu yang beda, jadi sesuatu yang konduktivitinya spesial gitu. Jadi seperti programming elemen. Oke, mungkin ini agak terlalu berat untuk dibahas sekarang, karena sebelajar ini yang kanan ini namanya transistor. Ini nanti kalau misalkan kalian kuliah engineering, nah kalian baru bakal bisa belajar ini. Tapi intinya dari dari silikon yang nggak konduktif, kita bisa punya punya influence, mereka bisa diprogram jadi conductivity P atau conductivity N, dan bisa jadi transistor gitu kan. Dan kenapa kita mau bikin transistor ini? Karena ini ujungnya panjang nih. Jadi dari silikon ini jadi transistor. Bayangin kalau misalnya kita bisa memprogram N, P, N ini di dimensi yang cuma mikrometer. Nah, itu lama-lama bisa jadi IC. Oke, ini namanya integrated circuit. Oke, jadi kalau misalkan satu NPN ini contoh satu transistor,
di dalam satu chip gini bisa ribuan, bisa jutaan. Bahkan kalau misalkan IC CPU dari Intel, dari AMD gitu, itu udah mungkin billion atau trillion transistor seperti ini gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian bongkar CPU, bongkar IC kayak gini, ya yang kalian bisa lihat ya silikon NPN ini gitu. Dan IC ini fungsinya juga macam-macam, tapi ujung-ujungnya ini adalah building blocks-nya komputer. Gitu. Jadi apa namanya, silikon, transistor, IC itu nggak kelihatan di masyarakat umum. Ini kayak industri yang sebenarnya luar biasa besar, cuma yang nggak kelihatan di mata publik, karena yang kelihatan ya sebenarnya end product-nya, komputer. Dan sebenarnya nggak cuma komputer, sebenarnya kayak misalkan handphone atau apa ya, bahkan sekarang mesin cuci pun udah banyak IC-nya gitu. Contohnya transistor di dalam handphone nih. Jadi ini real example ya. Jadi sebelah kiri ini iPhone SE kalau nggak salah. Saya ambil contohnya random aja. iPhone SE ini kalau misalkan dibongkar, oke, kalian bakal lihat ada item-item seperti ini. Item-item yang besar ini namanya board PCB-nya gitu, PCB board. Dan di dalam PCB board itu ada kayak kotak-kotak hitam kecil gini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak, udah apa namanya, kecil gini aja ada 12. Dan ini yang saya sebut tadi sebagai IC, oke, atau chip gitu. Dan IC ini kalau dibongkar lagi, tadi itu isinya transistor yang kalau misalkan dilihat lagi sebenarnya ya silikon yang sudah diprogram dengan jadi N, P, dan N lagi gitu. Dan dari iPhone gini, kalian kenal kan iPhone, tapi chip-chipnya ini nggak ada yang mereknya iPhone. Semua mereknya dari Avago, dari Qorvo, dari TDK, Qualcomm, InvenSense, Broadcom. Jadi yang kalian lihat di publik iPhone, tapi industri di belakangnya namanya sebenarnya banyak yang nggak terkenal gitu. Oke, ini contohnya dalam HP. Oke, sekarang kita ngeliat industri yang bikin IC. Oke, jadi untuk bikin IC ini, untuk bikin IC dari silikon sampai ke iPhone itu jalannya panjang gitu, dan bidang-bidangnya juga banyak banget. Selalu mulainya dari desain. Okay. Jadi ada orang yang jago ngedesain IC ini. Dia cuma gambar, dia cuma dari ide gambar, lalu ya udah apa namanya, gambarannya itu dimanufacture. Dimanufacture berarti dibikin di pabriknya gitu. Lalu setelah selesai dibuat, dites. Ditesnya ini juga nggak gampang. Ini juga ilmunya beda sendiri gitu. Habis itu setelah dites ya harus debug. Debug itu berarti gimana ya? Diselidiki. Ini setelah dites apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Gitu kan. Dan kalau udah, ini sebenarnya ada cycle-nya nih, dari debug, tes, lalu kadang kalau misalkan oke, dites, didebug, ternyata nggak bisa dibenerin lagi, harus didesain ulang, di pabrik ulang, dites lagi, kayak gitu terus, ya kan? Lalu ya sampai apa namanya, sampai in-field operation, itu berarti udah bisa dirilis ke masyarakat umum gitu, udah bisa dijual ke pabrik. Ini cycle-nya panjang, ini bisa apa namanya, sekitar mungkin paling cepat yang pernah saya lihat itu untuk selesai tes saja itu 6 bulan. Gitu. Jadi kalau dari produk dari awal ngedesain sampai ke manufacture, ke tes, sampai rilis ke masyarakat umum, itu mungkin cycle-nya kira-kira bisa 2 tahun paling nggak, 1-2 tahun. Jadi produk-produk yang kalian lihat sekarang, iPhone yang kalian lihat sekarang, itu udah di-develop-nya mungkin dari 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Dan company semiconductor itu juga
nggak semuanya bisa semuanya gitu, ngerti nggak? Jadi ada yang apa namanya, fokusnya cuma ngedesain aja, oke. Ada yang fokusnya cuma manufacturing aja. Kayak sekarang perusahaan saya di GlobalFoundries ini cuma manufacturing aja, gitu. Tapi perusahaan saya yang sebelumnya, Qualcomm, itu fokusnya tes dan desain doang, nggak ada manufacturing-nya, gitu. Oke, jadi dan ini, saya kasih juga contoh-contoh, apa namanya, company yang apa namanya, beranak di industri semikonduktor ini. Mungkin kalian pasti dengarnya Intel, gitu. Karena Intel, mereka ngedesain, manufacture, tes, mereka bikin semuanya dan ngejualnya juga atas nama Intel, kan. Tapi kayak, TSMC, Taiwan Semiconductor, SK Hynix, Qualcomm, mungkin kalian nggak pernah dengar ya, tapi ini juga sebenarnya besar sekali kalau misalkan kalian punya SD card misalkan, atau apa namanya, ya memory card, USB, thumb drive gitu-gitu. Saya kan yang bikin chipnya itu either Samsung atau SK Hynix atau Micron, gitu. Kalian nggak dengar apa namanya SK Hynix atau Micron, tapi mereka sebenarnya di mana-mana, gitu kan. Dan ya kalau kalian lihat headquarter-nya juga kebanyakan masih didominasi United States ya, apa Amerika, Eropa, dan banyak di South Korea, Taiwan segala macam. Tapi biasanya kalau di Taiwan, Korea gitu mereka fokusnya ke manufacturing. Kalau di Eropa sama Jerman banyak apa namanya, spesialisasi ke desain dan testing ya, gitu. Ya sayangnya nggak ada di Indonesia. Belum. Mungkin mungkin suatu hari nanti bakal ada apa namanya, semiconductor company dari Indonesia. Oke. Oke, lanjut. Profesi saya apa sih sebenarnya? Jadi di industri yang tadi itu, spesialisasi saya sebenarnya di product dan test development. Oke. Berarti setelah device-nya didesain sama orang lain, lalu sudah di-manufacture, sudah jadi chip, oke. Nah, itu jadi ke spesialisasi saya adalah gimana memverifikasi chip itu, gimana memastikan bahwa prototipe-nya itu bisa bekerja dengan benar. Oke, lalu saya kasih feedback lagi ke desainnya. Oke, nih desainnya udah bagus, lalu kita bisa mass production, gitu. Jadi, oke, saya kasih apa namanya, satu summary sedikit apa yang saya lakukan. Jadi, test development itu kerjanya adalah programming test equipment untuk melakukan electronic testing ke semiconductor device. Semoga jelas ya. Jadi semiconductor device itu kan apa namanya, IC tadi itu ya, verify-nya macam-macam gitu. Kita bisa nge-verify misalkan apa namanya, mechanical strength-nya seperti apa gitu. Atau kalau misalkan di expose ke kondisi yang humid, dia tahan apa enggak gitu. Nah, tapi tes yang saya perform itu lebih ke electronic testing ya. Jadi kalau ada IC, saya harus tahu ini fungsi IC-nya itu seperti apa, oke. Lalu saya harus bisa memverifikasinya gitu. Nah, memverifikasinya pakai special test equipment gitu. Dan di belakang ini ya apa namanya, contoh. Saya nggak bisa ngambil foto yang terlalu jelas karena ya apa namanya, ada legal konsekuensinya, tapi ini saya bisa share. Oke. Jadi yang saya pegang di sini, ini saya waktu mungkin beberapa tahun yang lalu saya masih kerja di Qualcomm di Singapura dulu. Ini board yang saya desain sendiri. Oke, ini salah satu test equipment. Jadi chip yang hitam-hitam tadi itu masuk ke bagian yang hitam-hitam ini, oke. Lalu satu board kecil ini yang namanya PCB, oke. PCB hijau ini saya masukin ke apa namanya, yang ada di background ini, oke. Ini test equipment-nya. Oke, nah ini yang saya bisa program untuk memverifikasi IC-nya tadi itu. Oke, ya ini itu saya masih benar-benar apa namanya, hands on jadi test engineer di Qualcomm dulu. Oke.
Oke, lalu, lalu saya pengen sharing juga, apa sih sebenarnya enaknya jadi engineer? Oke, benar-benar engineer yang teknikal ya, apa sih enaknya jadi engineer yang, eee, engineer di semiconductor industry gitu. Oke, pertama terus terang ya gaji, oke. Oke, ini bukan bukan, gaji saya, tapi ini, contoh aja, oke. Ini average test engineer salary di Jerman, oke, dan, oke, jelas gaji selalu berubah ya dari tahun ke tahun, dan yang saya pengen kasih tahu di sini adalah kalian bisa cari, informasi gaji ini di Google, oke. Ini contohnya saya, ambil dari website PayScale, average test engineer salary. Ini starting salary ya, jadi kalau misalnya kalian baru baru lulus dari kuliah, lalu masuk kerja jadi engineer, itu kira-kira segini. Oke, kalian kalian lihat sedikit ya, mungkin, eee, minimum apa, range-nya dari 40.000 sampai 67.000. Rata-ratanya apa, mediannya, 50.000. 40.000 ini 1 euro kan sekarang berapa ya, sekitar 17.000 ya, 16.000-17.000, berarti 16, 17 ya. Kemarin 16 16.000, ya, Pak. 16,2. 16.000, 16.2 ya, oke, berarti ini sekitar 600 juta, ya kan? Mulainya cuma 600 juta, berarti 67K ini berarti sekitar 1 miliar, 1 M. Jadi ya signifikan ya, apa namanya, saya apa namanya, mungkin, dengan gaji segini ya bukan berarti bisa jadi kaya raya ya, apalagi di Jerman gitu. Tapi yang jelas, cukup cukup sekali. Jadi cukup untuk hidup layak di Jerman, cukup untuk, supporting keluarga, oke, dan, yang lebih jelas lagi, cukup untuk nyekolahin anak-anak, cukup untuk apa namanya, untuk support orang tua dan segala macam gitu. Dan ingat ini, eee, starting salary. Setelah kalian kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya bisa easily double dari gaji ini, gitu. Dan ini juga masih ada apa namanya, bonusnya, profit sharing kadang-kadang, dan jadi totalnya memang sekitar 40-70K untuk awalnya, oke. Dari apa namanya, eee, dari negara ke negara lain memang, beda-beda, oke. Dari kota satu ke kota yang lain juga beda-beda. Ini untuk gambaran aja, biasanya nggak terlalu jauh dari range ini, tapi kalau kalian pengen tahu ya coba di Google sendiri, kalian lihat-lihat, di Eropa, US, lebih ya comparable, apa namanya, gaji-gajinya. San Francisco, kalau kalian pernah dengar, Silicon Valley, agak beda. Mungkin benar-benar bisa kayak double dari ini gitu. Jadi, yang kerja di Apple, di Google gitu, mereka masih masih ke ranah semiconductor juga, tapi, apa namanya, untuk 10-20 tahun pengalaman kerja, mereka bisa dapat mungkin sekitar 300 ribuan gitu, significantly tinggi sekali, tapi juga masuknya juga susah dan kotanya juga mahal, gitu kan. Keuntungan kedua, nggak cuma gaji. Oke, ini peta dunia, oke, dan oke, saya tulis di sini. Keuntungannya adalah jalan-jalan, gitu. Jadi saya kerjanya di Singapura, di sini kan, dan, memang apa namanya, untuk semiconductor industry itu, eee, nggak bisa survive di satu kota gitu. Jadi biasanya testing-nya di sini, desainnya di mana, lalu manufacturing-nya di mana. Jadi itu juga bikin saya apa namanya, eee, punya kesempatan untuk, jalan-jalan ke negara lain gitu kan, untuk, official matters atau apa. Jadi, yang ada tanda panahnya ini adalah kota-kota yang pernah saya, apa namanya, eee, datangi gitu. Dan oke, salah satu contohnya saya pernah sebagai engineer, saya punya, ya sedikit kayak penemuan gitu ya, saya punya satu paper yang saya submit ke konferensi di US, gitu. Dan, lalu saya tanya bosnya, "Ini paper saya keterima, saya boleh presentasi nggak di US?" Oh, ternyata boleh, gitu.
Ya sudah, jadi saya dari Singapura harus terbang ke US di sini, gitu kan. Tapi bos saya bilang, oke, tapi kalau kamu ke US jangan cuma konferensi doang, harus mampir ke headquarter juga, kan sekalian kerjaan proyeknya dari sana juga. Oke, headquarternya waktu itu di San Diego di sini. Jadi saya terbang, dibayarin kantor dari Singapura mau ke New York langsung jauh kan, berarti saya harus transit dulu ke Jerman. Lalu ya udah saya nginep semalam, udah jauh. Lalu besoknya saya terbang lagi ke New York, lalu ke satu pulau kecil namanya Hilton Head. Gitu. Saya presentasi di sana ya 2 hari, lalu terbang ke San Diego, lalu stay di sana mungkin sekitar 2 minggu untuk kerjaan project juga. Lalu harus balik lagi ke Singapura. Tapi jauh kan dari sini, balik lagi ke sini, jadi saya lanjut ke barat. Dari San Diego ke San Francisco, ke sana, nembus ke sini, lewat Jepang, balik lagi ke Singapura. Jadi ya apa namanya? Jadi pengalaman yang luar biasa karena itu sekali-sekalinya saya tahun 2012 literally mengitari dunia gratis. Ya nggak gratis ya, apa namanya saya harus submit paper ya, tapi ya, apa namanya biaya perjalanannya dibayarin kantor gitu. Jadi ya alhamdulillah itu jadi suatu pengalaman yang apa namanya luar biasa buat saya. Itu sekali-sekalinya saya di pesawat sampai apa namanya sampai luar biasa enak gitu rasanya. Kalau misalkan terbang dari Singapura ke Jakarta kan sejam ya, sejam 2 jam udah jauh gitu. Tapi keliling dunia itu saya mungkin sekitar 45 jam di pesawat gitu. Rasanya benar-benar dari senang naik pesawat sampai nggak mau lagi naik pesawat 40 jam gitu. Oke, ini keuntungan kedua. Tapi keuntungan ketiga yang menurut saya apa namanya bikin saya nggak pernah nyesel jadi engineer. Oke, balik ke iPhone ini ya. Saya kerja di Qualcomm dan ini dari website-nya bilang PM809 19 PMIC yang warna hijau ini. Ini project saya. Bukan cuma apa namanya saya apa namanya bukan cuma 1-2 program ya, tapi ini benar-benar project yang saya pimpin gitu. Saya benar-benar dari awal dikasih dokumen desainnya, lalu saya harus mikir, oke, ini fungsinya seperti ini. Saya harus kasih ke bos saya, oke bos, ini untuk kerjaan project ini saya butuh orang berapa banyak, lalu saya harus presentasi lagi ke semua orang, ke desain dan semua bos-bos, nih plan saya begini, untuk tes ini kita harus desain hardware apa, lalu kita harus punya sekitar 3-4 orang selama 8 bulan, dan cost-nya segini, target kita segini. Lalu udah eksekusi, kalau nggak salah saya kerjain sekitar 8-9 bulan dan sampai selesai dirilis ke production. Dan ini benar-benar apa namanya project yang luar biasa berhasil di Singapura kemarin. Jadi dan begitu ngelihat, wah ternyata project saya ujung-ujungnya nyampe di iPhone ya. Itu rasanya sampai sekarang juga masih gimana ya? Masih senang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bangga, wah saya bisa beli handphone, ya apa namanya? Saya bangganya beda. Saya bangganya bukan punya iPhone, tapi saya bangga karena hasil karya saya, hasil jerih payah saya itu ada di iPhone yang ya dimiliki berapa juta orang gitu kan, dan itu apa namanya nggak bisa pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan duit gitu. Ya, gitu. Dan oke, ini slide saya terakhir sebelum kita ke sesi tanya jawab. Oke, saya pengen apa namanya bikin ini concise aja. Gimana sih sebenarnya cara masuk ke dunia semikonduktor? Pertama ya jelas kuliah, gitu kan.
Tapi kuliah ini juga harus agak spesifik ya. Memang untuk masuk ke semiconductor biasanya yang dilihat adalah orang-orang yang kuliahnya di electronics atau di komputer, atau kalau misalkan ke manufacturing ya, memang biasanya yang dicari adalah material science dan physics gitu. Dan yang pengen saya tekankan lagi ya, ada orang yang bilang kuliah di mana aja sama, yang penting dapat ijazah gitu kan. Itu salah banget, salahnya itu banget gitu. Karena nyatanya di semiconductor ini benar-benar dilihat, ini kamu kuliahnya di mana gitu, kuliahnya bagus apa enggak. Jadi kalau kalian kuliah di ITB, atau kalian kuliah di NTU, atau kalian kuliah di Jepang, atau kalian kuliah di di Amerika, yang tapi nggak semua kuliah di Amerika ya, tapi universitas-universitas yang kayak Stanford, Carnegie Mellon, itu beda nilai jualnya gitu. Dan kuliah 4 tahun, karir kalian kan bisa 20-30 tahun kan. Dan sampai sekarang pun kalau saya udah hampir 20 tahun kerja, tetap dilihat, ini kamu kuliahnya dulu di mana gitu. Jadi sangat amat penting kuliah ini. Kemudian yang ingin saya tekankan juga, cari pengalaman internasional seawal mungkin gitu. Jangan mikir, wah saya kuliah di Indonesia dulu, lalu nanti kalau udah lulus baru nyoba ke luar negeri. Ya bisa aja gitu, tapi nggak perlu selambat itu gitu. Karena kan ada program-program misalkan pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu sebenarnya berguna sekali untuk bikin track record di kalian bahwa saya sebagai pelajar punya punya sejarah bisa survive di negara lain gitu. Karena nyatanya memang dunia semiconductor itu kebanyakan di luar negeri gitu, nggak ada di Indonesia perusahaan-perusahaannya. Dan beasiswa gitu. Beasiswa itu juga jangan menganggap remeh diri sendiri. Itu advice saya. Saya dulu waktu SMA juga sebenarnya gimana ya, nilainya nggak bagus-bagus banget. Jadi ya saya dapat beasiswa, dapat tuition grant dari Singapore government, itu juga agak beruntung juga ya. Saya nggak terlalu nyari itu gitu. Tapi sebenarnya yang bisa kalian lakukan adalah actively nyari beasiswa gitu. Karena sebenarnya banyak beasiswa yang available, dan yang ngasih juga nggak terlalu ngelihat nilai. Maksudnya nilai kalian memang tetap harus bagus gitu ya, tapi nggak mesti top 1% atau top 2% gitu. Contoh adik saya dulu, dia juga dapat beasiswa ke Belanda gitu, dan dia benar-benar nyari gitu. Jadi sebelum dia lulus SMA, dia datengin kedutaan negara lain satu-satu, ke kedutaan Belanda, ke kedutaan Prancis, Amerika, segala macam. Dia nyari info beasiswa ada nggak di situ. Jadi dan setiap ada kesempatan dia selalu apply. Jadi actively cari beasiswa ke luar negeri. Itu penting menurut saya. Dan kemudian belajar bahasa itu, karena ya ini nyambung juga ya, untuk dapat pertukaran pelajar, untuk dapat beasiswa ke luar negeri, biasanya lebih mudah kalau misalkan kalian bisa belajar bahasa Inggris dari sejak awal gitu. Ini juga saya sebenarnya salah satu kesalahan saya dulu gitu. Saya bahasa Inggris saya dulu nggak begitu bagus, tapi ya asal apply aja ke NTU, untungnya dapat. Tapi begitu ya di NTU, struggling sekali karena saya nggak begitu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi udah masuk ke kuliahnya semuanya bahasa Inggris. Wah, tapi saya butuh waktu mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun sampai benar-benar nyaman untuk berbahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya kesempatan belajar bahasa Inggris itu udah ada sebelum saya mulai kuliah gitu. Jadi ya kalau misalkan saya mulai dari awal lagi, mungkin saya bakal fokus ke belajar bahasa lebih serius lagi ya dari sejak awal gitu. Ya mungkin
nggak tahu mungkin saya agak kelamaan nih apa namanya sharingnya, tapi ini slide terakhir saya. Jadi mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, Wildan. Ya siap. Wah, terima kasih nih Om Cahyo nih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ilmunya manfaat banget. Nih buat makanya ini nyambung banget sama program kita, makanya di program beasiswa Limak ini kelas online kebanyakan bahasa asing. Jadi bahasa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab sama bahasa Jepang ya. Nanti ada teman-teman nih bisa bisa apa namanya? Bisa menghindari apa yang kita pernah alami gitu ya Mas Cahaya. Om Cahaya sama saya juga dulu waktu SMA-nya kesulitan bahasa asing. Waktu saya pindah ke Poland juga bahasa asing saya walaupun saya bisa dikit gitu ya. Ya saya tetap harus kerja lebih daripada yang lain. Nah, dari semua pertanyaan tadi nih dari teman-teman gimana Sarah, Billy atau Reisa, Rizkina, Dani, Aini, Sarah, Sharon, Femil, Okta, Hasna, Maiza, Danu, Meci, Elsa, Ines, siapa Nurul, siapa nih? Ini Eko, Khotimatu sama Nia, sama yang lainnya ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira buat apa namanya? Buat Om Cahyo nih. Mumpung ada sekarang lah, tanya nih kalau misalnya pingin gini, pingin gitu ya. Silakan tanya nih. Silakan. Kalau ada yang nggak jelas, Ada yang nggak jelas juga gitu. Silakan sesi pertanyaan di apa? Dibuka, kalau enggak saya milih orang nih. Aku udah tidur nanti. Ya, ini kalau misalnya serius nggak ada yang nanya nih, pada ada nggak coba semua? Oke, Fani ada pertanyaan nggak? jangan malu-malu. Halo, Biasanya Fani di sana? begitu ada satu yang nanya, sisanya baru berani nanya nih. Nih, oke, biasanya suka nanya satu. Billy mau nanya Billy? Billy, Fani, Rizkina? Nggak usah takut, tanya aja. Saran? Oh, dia ada yang nulis nih. Ya, coba Adil nanya langsung. Meci nanya langsung. Buka ininya. Ya. Adil nanya langsung coba. Meci, buka aja ininya terus ngomong. Oh ya Kak, Iya, siap. mau bertanya, apa sih yang bikin Kakak terdorong dalam dunia engineering dan apa sih kesulitan pas kuliah di bidang itu awal-awalnya? Oke. Ya, ini penting nih sebenarnya. Mungkin saya agak lewat juga, tapi makasih pertanyaannya. Kenapa saya dulu pilihnya kuliah elektronik ya? Gimana ya? Saya sebenarnya udah tertarik ke elektronik itu sejak SMP mungkin ya. Jadi awalnya pas SMP itu ada ada pelajaran komputer gitu. Saya mulai kenal komputer. Oh, enggak, sebelum SMP, ayah saya beli komputer. Tahun berapa ya? Masih tahun 90-an. Jadi komputer masih nggak banyak tuh. Jadi saya beli komputer, saya mulai kenal komputer. Wah, ini aja excited gitu ngelihat teknologi gitu kan. Lalu SMP mulai ada pelajaran komputer, mulai ngerti dikit-dikit soal programming, soal bikin komputer. Interest saya mulai ada di situ. Gitu. Lalu sampai SMA juga saya ngeliat, wah, saya lumayan comfortable, lumayan bisa soal matematika, fisika, dan ini memang related ke komputer ya. Tapi kalau saya lihat komputer menurut saya exciting gitu karena teknologi gitu. Gimana ya, kayak dari awal saya ngeliat ini teknologi yang luar biasa, kayak orang butuh mikir banyak untuk bisa bikin teknologi yang keren kayak gini, dan
uh, saya pingin apa namanya, bisa kontribusi di sini. Saya pingin jadi punya andil di teknologi in general gitu. Tapi masih nggak ngerti ya bedanya electronics komputer kayak gitu awal-awal kan. Baru pas SMA mungkin tahun-tahun terakhir, baru pas disuruh milih kuliah, terus saya di apa namanya, mendalami lagi bedanya electronics itu apa, lalu IT itu apa, lalu dari SMA kan juga saya udah mulai belajar fisika lebih dalam, belajar kimia, belajar biologi. Saya jadi tahu strength saya di mana gitu. Dan interest saya memang overall teknologi, tapi pelan-pelan setelah saya tahu lebih banyak di pelajaran-pelajaran SMA, dari situ saya mulai mikir, wah ini kayaknya saya pengennya electronics gitu. Jadi gimana ya? Jadi intinya kenapa saya milih kuliah electronics itu, pertama karena saya ada interest ke teknologi in general, dan kemudian pengalaman saya di SMA soal belajar fisika, belajar matematika itu kayak ngasih info ke saya bahwa ini saya bisa pursue interest saya di teknologi gitu. Jadi saya bisa melakukan interest saya gitu kan. Dan ketiga, setelah saya research electronics apa, IT itu apa, dan teknik industri apa, kimia segala macam, saya jadi tahu, oke, ini interest saya, capability saya, matching sama apa yang di-provide sama kuliahnya, gitu. Jadi udah dari situ saya apa namanya, apply ke elektro. Gitu. Ngejawab pertanyaan nggak? Jelas nggak kira-kira? Semoga. Mana Messi? Jelas, Kak. Ya, Jelas, semoga. Kak. Jadi jangan decide based on satu dimensi aja gitu. Kalian harus ngelihat the big picture-nya. Interest kalian apa, kalian bisanya apa, dan research sedikit kuliahnya itu nge-provide-nya apa gitu, jurusannya ada apa aja gitu. Itu yang harus jadi pertimbangan kalian gitu. Lalu susahnya, struggling-nya saya waktu di kuliah itu bukan masalah elektroniknya. Elektroniknya karena saya senang dan alhamdulillah bisa, kuliahnya udah nggak begitu masalah. Tapi yang sebenarnya saya harusnya bisa prepare lebih awal itu ya. Saya nggak prepare soal kuliah di luar negeri gitu. Sebenarnya saya pertama kali keluar negeri itu ya pas diterima di NTU di Singapura gitu, dan untuk survive di negara lain itu nggak gampang juga ya, apalagi untuk orang yang nggak pernah keluar negeri sebelumnya, dan apa namanya, dan cultural difference itu ngaruh gitu. Jadi banyak teman-teman saya yang pintar banget pas SMA, tapi pas kuliah di NTU nggak survive, simply karena mereka nggak pernah belajar hidup mandiri gitu. Mereka mereka nggak tahu cara belajar yang benar. Itu penting gitu kan, karena kalau misalkan di SMA ya apa namanya, belajar selalu diajarin gurunya atau ada les. Kalau misalkan udah sekolah, ya udah apa namanya, makan juga bisa dari orang tua segala macam. Tapi kalau misalkan kuliah di luar negeri kan beda banget, apa-apa harus sendiri. Kalau misalkan ada perlu bantuan ya harus punya teman yang bisa bantuin gitu. Jadi kalau misalkan keluar negeri lalu nggak bisa sosialisasi, nggak bisa punya teman, ya mungkin bisa aja tapi bakal susah sekali gitu. Jadi again, susahnya saya waktu kuliah dulu sebenarnya bukan di kuliahnya itu sendiri, tapi persiapan saya untuk menghadapi cultural change, bahasa itu sebenarnya bisa lebih baik lagi gitu. Ya. Keduanya terjawab? Terjawab, Kak. Terima Oke, kasih, jadi Kak. kesulitannya yang tadi ya. Pasti sama kayak saya juga waktu pindah ke Poland, sama gitu. Setiap orang
kalau adaptasi lingkungan baru ya pasti ada strugglingnya. Ya, terima kasih nih Meci nih. Pertanyaannya bagus sekali, terus udah berani nanya. Mungkin yang lain ada yang berani nanya lagi? Ayo, siapa yang berani nanya nih? Keren-keren kalau berani nanya nih. Silakan digali ilmunya. Mungkin ada pertanyaan dari Sarah, dari Billy, Rizkina, Dani, Rizanova, Aini, Sharon, Danu, Aisyah, Tomelan, atau siapa? Di Susanto, Mana ada masih pertanyaan teman-teman? Atau ini dulu kalau tesnya ke NUS gimana nih? Bisa di-sharing nggak Mas Cahyo? Ke Nanyang. Waktu NUS apa NTU nih? Oke, NTU. waktu NTU dulu ya. SMA 8 dari SMA 8. Dari SMA 8, mungkin prosesnya agak beda ya, tapi waktu saya dulu tahun 2000, waktu itu mereka ngelihat, jadi gini, NTU dulu mereka mendatengin ke beberapa sekolah di Jakarta dan di Jawa, lalu mereka presentasi tentang NTU itu seperti apa gitu kan. Lalu yaudah dari situ saya punya awareness tentang NTU. Lalu waktu itu saya masih pinginnya masuknya ITB gitu, tapi nyoba UMPTN. Waktu itu masih ada UMPTN kayak apa namanya, ujian negara untuk masuk ke ITB, tryout-nya gitu saya nggak pernah lulus masuk ITB. Jadi gimana ya, ya udah kalau misalkan saya nanti nggak dapet ITB, saya coba aja NTU, mungkin malah dapat gitu. Terus ternyata benar, sebelum UMPTN, alhamdulillah saya dapat diterima di NTU. Kalau nggak saya benar nggak kuliah waktu itu. Jadi dulu prosesnya waktu itu NTU ngelihat nilai raport, lalu mereka ngelihat nilai NEM, kayak ujian terakhir nasionalnya gitu. Lalu mereka juga ngelihat ekstrakurikuler gitu. Dan waktu itu sebenarnya terusan kayak nilai-nilai raport dan NEM saya yang nggak jelek juga ya, tapi dibilang nomor 1 juga nggak juga gitu. Mungkin ya 20%, top 20% lah mungkin. Tapi nggak sampai terkenal pinter gitu di SMA. Tapi saya aktif di organisasi gitu. Saya dulu juga pernah aktif jadi ketua MPK namanya, kayak OSIS kayak gitu, dan ternyata itu dilihat juga sama NTU gitu. Dan dari situ saya dapat kuliah NTU. Kalau sekarang yang saya dengar, selain hal-hal itu mereka juga punya tes sendiri gitu. Jadi mereka seleksi mana yang NEM dan nilai raport dan ekstrakurikulernya bagus, bisa ngambil tes masuk ke NTU, soal-soalnya dari NTU kan, dan ya udah dari situ mereka juga ngambil keputusannya dari hasil tes khusus dari NTU situ. Iya. Ya ternyata dulu ya caranya seperti itu, dan sekarang juga kalau teman-teman ada yang mau berminat ke Nanyang atau National University of Singapore, itu dua universitas teknologi tidak hanya terbaik di Singapura tapi di seluruh Asia Tenggara gitu ya, dan terkenal juga di dunia gitu. Jadi Singapura termasuk universitas yang terbaik yang bisa dikunjungi juga. Waktu NUS dulu agak berbeda ya. Jadi NUS dulu saya beasiswanya dari kantor gitu. Jadi di kantor ada program ini buat employee kantornya bisa ngambil master gratis selama jurusannya itu engineering juga gitu. Dan kemudian biaya kuliahnya diganti kalau nilainya minimal B gitu. Dan memang agak susah juga requirement-nya, tapi ya alhamdulillah survive juga di NUS. Alhamdulillah ya. Tuh teman-teman dimanapun beasiswa ya kayak gitu tuh. Mas Cahyo ngambil beasiswa master nilainya harus minimal B. Kalau di sini kan nggak ada nilai minimal, asal kalian ada
peningkatan, ini udah pasti aman gitu kan. Tuh, di yang lain lebih parah lagi kalau beasiswa. Ya, lu beneran Nilainya minimal harus B. ya beneran dulu Nah, kalau misalnya nggak dapat B suruh bayar sendiri. oh Wah jadi gitu. Jadi di luar tuh lebih ini lagi, lebih kompetitif sama apa ya, keras lah istilahnya. Oh, Famil ya silakan bertanya, tapi bilang aja, nggak usah nulis. Silakan sok ngomong sama Mas Sayo. Fotonya mana, mukanya pengen lihat juga Om Sayo. Om Sayo ini Famil nih, SMP anak Bandung dia. Mana Famil? Famil? Ya sok ngomong aja. Mana ininya, videonya pengen lihat katanya Om Sayo. Maaf Kak, Femil izin bertanya. Hmm. Cara Kakak mengatur waktu dari sejak SMP antara kegiatan di sekolah, hobi, dan di luar sekolah sampai sekarang saat ini? Terima kasih Kak. Ya, Oke. terima kasih Terus pertanyaannya. Famil. Gimana cara ngatur waktu? Gimana ya? Jadi mungkin katanya bisa ekskul gitu, bisa apa? Ya, Seimbang itu gimana caranya katanya. ya memang susahnya gini, apa namanya? Semua orang punya sama-sama punya 24 jam sehari gitu, nggak ada yang punya 25 jam. Oke, saya share cara apa namanya? Cara yang benar dan cara yang salah bukan gitu. Jadi dulu waktu SMA deh. Waktu SMP tuh sebenarnya saya bukan siswa yang patut dicontoh ya. SMA oke, mulai susah untuk ngatur waktunya. Tapi memang selalu ada pengorbanan ya. Dan dulu saya SMP ya main game terus gitu. Kelayapan terus gitu. Saya nggak pernah belajar di rumah pas SMP. Salah tuh sebenarnya. Pas SMA baru mulai agak struggling karena nggak biasa belajar di rumah. Tiba-tiba SMA nggak bisa survive kalau nggak belajar kan. Gitu. Kalau advice saya cara apa namanya ngatur waktu itu, pertama kalian harus harus clear goal kalian apa gitu seawal mungkin gitu. Mulai dari situ dulu. Kalau misalkan kalian clear, oke, saya punya target harus dapat kuliah yang bagus gitu kan. Itu dan kalian harus jelas motivasinya dan kalian harus benar-benar komit ke motivasi itu. Kalau kalian komit ke motivasi itu, pilihan-pilihan kalian juga apa namanya otomatis bakal nge-push diri sendiri untuk belajar ekstra gitu kan. Dan memang kayak gimana ya, memang nggak ada satu kuncinya gimana lo jadi magic solution gitu, nggak. Memang prosesnya adalah setiap hari itu kalian harus milih apa sih yang mau kalian lakukan dan apa yang harus kalian lakukan. Harus bisa bedain gitu kan. Kalau misalnya kalian jelas tujuan akhir kalian apa, kalian bakal bikin pilihan apa yang baik untuk kalian dan nggak selalu ngikutin apa yang kalian mau gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, oke, saya maunya main, tapi kalau misalkan 2 jam jalan-jalan itu dipakai buat 2 jam belajar dan kalian melakukan itu tiap hari, ya apa namanya, lama-lama akumulasi gitu. Terus setelah seminggu ya kalian bakal apa namanya, bakal belajar berapa 14 jam ekstra, dan itu udah jauh lebih apa namanya, jauh lebih signifikan gitu. Dan ini jangan underestimate apa namanya ya, kemampuan kita sendiri untuk beradaptasi. Jadi maksud saya gini, kadang kita ngerasa wah saya harus main 2 jam sekali gitu ya. Padahal kalau misalkan kalian nggak terbiasa main 2 jam sehari, lama-lama biasa aja gitu. Jadi caranya mengatur waktu yang paling efisien itu adalah kalian harus bisa nge-push diri sendiri untuk punya habit yang produktif, ya kan?
lama-lama diri kalian sendiri jadi terbiasa gitu untuk punya habit yang produktif. Kalau misalnya kalian nge-push diri sendiri untuk belajar 2 jam sehari, lama-lama jadi gampang untuk ngatur waktunya karena kalian otomatis memprioritaskan, oke, kalau nggak belajar 2 jam sehari jadi aneh rasanya. Gitu. Jadi saya belajar 2 jam sehari, udah sisanya baru kalian ngapa-ngapain kayak gitu. Sebenarnya kayak puasa. Kalian ngerasa nggak kalau puasa 10 hari pertama tuh yang paling berat gitu menurut saya karena biasanya makan terus tiba-tiba diharuskan nggak makan. Tapi kan kita nge-push diri sendiri harus puasa ini harus ini wajib. Tapi setelah 10 hari kan rasanya lebih gampang karena udah terbiasa gitu. Emang terbiasa nggak makan jadi lebih natural gitu. Jadi ya gitu. Push diri sendiri untuk 2 minggu 3 minggu, lama-lama itu jadi habit, lama-lama jadi lebih gampang untuk ngatur waktunya. Baik. Jawab nggak? Jadi maksudnya Mas Cahyo itu Femil juga harus tahu apa yang Femil mau kembangkan, yang tertarik dikembangkan. Kalau misalnya Femil suka taekwondo, boleh jadi atlet taekwondo juga nanti. Tapi harus juga mempush berapa jam per hari itu latihannya gitu. Kalau 2 jam ya 2 jam terus. Jadi bagaimana mengatur waktunya, yang prioritasnya mana ya itu, yang taekwondonya yang jadi prioritas Femil gitu. Tapi tanpa mengesampingkan juga yang pelajarannya. Jadi yang mana yang diprioritaskannya. Jadi kalau taekwondo ya taekwondo dulu 2 jam, sehari 2 jam latihan. Gitu. Ya itu yang harus diasahnya. Kata Mas Sayo barusan begitu. Jadi harus bisa dibedakan mana yang ingin dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Kalau ingin dilakukan itu apa gitu ya, dan harus dilakukan misalnya latihan taekwondonya 2 jam itu. Gitu. Biar nanti Femi jadi atlet nasional gitu. Karena semua yang jadi atlet nasional rata-rata kan latihannya lama ya. Maksudnya Taufik Hidayat dulu kalau misalnya main badminton tuh dari pagi sampai sore terus main badminton gitu. Sampai dia dapat juara gitu. Nah, sesuatu yang begitu jadi kalau atur waktu jadi harus dibedakan dulu kata Om Cahyo tuh mana yang diinginkan, pinginnya main kan ya. Tapi harusnya begini. Nah, itu harus bisa mengalah dulu kepada si harus. Nanti sesuatu yang berat kata Om Cahyo nanti tadi kalau kata kayak saum ya kayak puasa gitu. Kalau pertama kan berat hari pertama. Nanti setelah hari ke-10 jadi ringan ya begitu. Jadi kita harus punya polanya sendiri ya teman-teman. Semua juga harus punya pola sendiri nantinya dibiasakan. Makanya di beasiswa ini juga kami pinginnya tuh anak-anak yang disiplin, mandiri gitu. Jadi nggak disuruh apa-apa, kalian sudah bergerak sendiri gitu. Nantinya terbiasa dengan ritme kayak gini nantinya ke kalian juga enak gitu. Maksud Mas saya ke sana gitu. Ya, benar. Itu tadi katanya disiplin itu kata kuncinya. Jadi Ya, harus disiplin. diri sendiri untuk disiplin, lama-lama ini benar lebih gampang untuk ngatur waktunya karena Iya, juga jelas sendiri apa namanya yang harus dilakukan. Oke, baik nih, semakin menarik aja perbincangannya. Pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup ya nih, 3 pertanyaan. Ayo dong, nggak rugi nih Mas Sayo tuh dari udah lama pengalamannya. Kalian tinggal gali aja tadi. Meci udah nanya apa yang bikin tertarik ke Mas Sayo tuh, Om Cahyo tuh biar ke semikonduktor. Ternyata beliau suka lihat apa komputer gitu ya, elektronik. Wah, saya tertarik nih jadinya ya, sekolah bisa dari ngelihat komputer bisa sekolah ke beasiswa ke mana? Ke NTU, ke Singapura, bisa ke Jerman gitu. Nah, terus kedua gimana cara mengatur waktunya? Mungkin ada satu pertanyaan lagi nanti yang nanti kita simpulkan gitu, teman-teman pinginnya apa gitu. Ya, gimana? Sarah, Danu, Fatimatu, Aisyah, Salwa, Tasya, Meci, ya halo. Mungkin saya mau nanya Kak. Boleh, Sarah. Sama-sama anak Jakarta nih. Makanya kalau nggak nanya kebangetan. Kan pasti kan engineering tuh susah Kak. Nah di SMA ini Kakak pasti bukan pasti sih emang kayak nyadarin gak sih, menyadari kayak kimia fisika Kakak itu jago gitu di SMA. Jadi ngambilnya engineering. Sorry, agak putus-putus. Ya pertanyaannya Om, nyadar nggak sih waktu SMA Om Cahyo tuh kelas 1, 2, 3 SMA bahwa Om Cahyo tuh saya jago di fisika kimia juga.
Jadi makanya Jadi saya masuk ngambil, engineering. jadi ngambil engineering gitu. Ada kesadaran. Jadi ngambil keputusan ngambil ke NTU engineering itu karena saya jago matematik sama kimia sama fisika gitu. Um, Gitu ya Sarah ya? Iya Kak. Jadi nyadar nggak sih sebelumnya gitu? Kalau misalnya saya nilainya 5 nih matematik, kimia, terus saya masuk engineering gitu. Apakah ketertarikan tadi terhadap si komputer perangkat lunak itu harus didukung juga dengan kesadaran diri melihat realitas nilai lah gitu bahasanya. Gitu ya Sarah ya? Hah? Iya Gitu Kak, bukan? iya. Iya, Iya. gimana Om? Makasih uh, saya pertanyaannya ya. ya makasih pertanyaannya. Agak susah juga nih, gimana ya? Um, memang saya ketertarikan, saya ketertarikan untuk apa namanya ke teknologi in general itu dari akhir SD, dari SMP, memang agak awal ya. Tapi memang saya baru tahu saya bisa matematika itu mungkin SMP. Saya baru tahu saya bisa ngerti banget fisika itu akhir-akhir SMA sebenarnya. Karena ya pas awal-awal diajarin fisika ya saya nggak tahu kan. Saya cuma tahu saya sukanya apa dan nggak sukanya apa gitu. Tapi menurut saya realita cek juga penting gitu. Jadi pas di akhir SMA saya harus lihat nih kalau misalkan SMA dulu fisika saya jelek, mungkin saya nggak bakal ngambil engineering gitu. Karena gimana ya? Karena gini, realita cek tuh penting banget gitu. Karena oke, gini. Mungkin kalau misalkan saya nggak suka, kalau misalkan saya nggak bisa fisika gitu, tapi ya pas-pasan gitu. Tapi saya tetap milih ke ranah engineering gitu. Mungkin saya bisa dapat kuliah engineering ya kan, tapi saya bakal kesulitan sekali untuk lulus dari kuliahnya, ya kan? Jadi saya pinginnya saya mau masuk kuliah sesuatu yang saya bisa lulusnya juga gitu. Karena jadi gini apa namanya? Saya dulu waktu SMA bagusnya di fisika matematika dan juga biologi gitu. Saya juga jadi saya mungkin lumayan agak tertarik ke kedokteran juga sempat gitu. Tapi saya ngerti ini kalau misalkan saya sekolah kedokteran dengan sifat saya yang ya kadang agak teledor gini, kayaknya bakal banyak yang mati gitu di tangan saya. Jadi dari situ wah kayaknya saya nggak bisa sukses nih jadi dokter. Jadi ya udah kayaknya saya bisa lebih suksesnya di engineering. Makanya akhirnya saya memutuskannya ke electronics, ke teknologi gitu. Dan interest saya juga lebih ke apa namanya ke elektro ya pas akhir SMA gitu. Ya. Ya gitu Sarah. Mungkin ya reality check penting. Tapi saya boleh sharing ya Om Cahyo pengalaman saya juga. Coba. Jadi reality check tuh realitas yang itunya gimana. Jadi kalau Sarah follow ada saya juga ada Instagram ya. Di situ ada nilai matematik saya waktu UAN ujian nasional. Terpampang di situ ujian nasional saya dapat 5. Tapi gitu lulus gitu. Jadi batas ambangnya masih dulu 3 ya batas ambang itu. Tapi saya ada kelebihannya ada di fisika. Fisika saya nilainya 9,4. Nah, kimia juga bagus. Tapi saya memang nggak suka di matematik. Nah, ya saya karena fisikanya besar ya saya masuk ke sana gitu. Karena saya suka gitu. Tapi tidak mengharuskan ketiganya bagus. Dan tapi yang namanya masih kelas 2, kelas 3 itu dinamis, Salah. Saya punya rapot kelas 2 caturulan dulu namanya, bukan semester. Caturulan kedua itu matematik dan fisika saya nilainya 5. 5 tuh di bawah merah banget gitu. Jadi kalau sekarang mungkin D ya, bukan C lagi. Jadi kalau masuk beasiswa I5 kayaknya udah nggak bisa gitu. Kalau saya dulu gitu ya. Tapi yang bikin bisa survive terus tuh ketertarikannya gitu.
ketertarikan, disiplinnya gimana. Memang bakal struggle tapi selesai. Tapi tentunya nanti yang menentukan itu adalah pribadi masing-masing sendiri. Jadi Sarah yang menentukan sendiri. Sarah mau kemana dulu. Begitu lihat nilainya, tapi tertariknya sama dia. Gitu. Kalau masih tertarik nggak usah lihat nilainya. Kalau tapi tertariknya bukan karena orang ya, tertariknya benar-benar dari diri sendiri gitu. Karena ada dua tertarik ya, tertarik karena orang tua, tertarik karena diri sendiri. Nah, tertarik yang karena orang tua ini biasanya yang trouble. Atau karena lingkungan gitu ya. Lingkungan misalnya harus jadi ini, teman jadi gini ngikut gitu. Teman jadi gini ngikut gitu. Nah, itu tertarik karena lingkungan. Tapi kalau punya diri sendiri, tertarik misalnya Sarah tertariknya dengan komunikasi ya komunikasi aja. Tertarik dengan bahasa ya bahasa aja gitu. Nah, itu yang diperdalam. Nah, nanti tadi ke manajemen waktu Femil ya. Bagaimana cara memprioritaskan sesuatu yang hebatnya itu di diri sendiri. Karena masing-masing beda. Mungkin Billy jagonya di matematik atau di fisika. Nah, dia sering nulis PR dalam bahasa Inggris ya. Femil, Dani tulisan sastranya bagus ya. Sastranya tuh cerpennya tuh kalau dia cerita tuh beruntun gitu ya, terus ngalir, benar-benar enak dibaca. Terus Kina dia punya kelebihan di bikin karikatur gitu, ekspresinya beda-beda. Terus yang lain, student-student yang lain juga beda-beda. Sharon juga dia punya kelebihan bisa ngatur, nge-organize suatu catatan atau gimana jadi website online. Dan banyak-banyak yang lain. Nah, ini harus digali gitu dari masing-masing. Yang nantinya masuk kemana juga harus yang terbaik. Sayang, jangan sampai kata orang harus masuk ke sini, dengan meniadakan ketertarikan pribadi gitu. Sayang nantinya. Harus menyayangi diri sendiri dulu sebelum menyayangi orang lain. Jadi sayangi diri sendiri sukanya apa dulu gitu ya Om ya. Jadi sukanya apa dulu gitu, nilai itu reality checknya gimana, bisa nggak nanti kira-kira mengovercome itu pas menghandle strugglingnya. Kalau misalnya sekarang lagi ujian banyak PR gini, dengan Sarah juga aktif di organisasi. Nah, Sarah orangnya berarti hebat di organisasi, orangnya supel, bisa ngobrol sama siapa aja. Terus kalau ngomong straight gitu, langsung nggak bertele-tele kalau Sarah kan, langsung to the point. Terus pelajarannya di mana, ngumpulin disiplinnya ada. Nah, itu harus digali sendiri gitu. Nanti kalau mau komunikasi juga kita ada psikolognya juga. Nanti Kak aku bagusnya kemana nih? Nah, itu bisa di sini juga ada nanti. Tapi melihat nilai pun bisa dijadikan patokan, tapi bukan, kalau kata Mas saya tadi, bukan yang utama. Bisa dilihat teman, cuman kayak misalnya lari nih. Kita lari target 40 menit. Artinya pas lihat jam nih, ternyata detak jantung saya tuh udah mau limit gitu ya. Wah, ini saya harus ngurangin ritmenya lagi tuh kayak kata Mas saya tadi. Jadi reality yang nilainya seperti itu, tapi tidak menjadikan keputusan utama dalam menentukan keputusan sama Sarah. Nanti Sarah yang menentukan. Jadi teman-teman yang menentukan semuanya, gitu ya. Gitu Om saya, mungkin ya dari kesimpulan yang tadi. Ya benar. Jadi nomor satu interest dulu. Nomor satu interest kan. Kedua realita cek kan, ngelihat nilai. Tapi menurut saya kalau misalkan kalian benar-benar interest sama sama sesuatu yang related ke fisika gitu ya, lalu realita ceknya fisikanya tengah-tengah aja gitu, nggak terlalu bagus tapi tengah-tengah. Menurut saya itu masih nggak apa-apa asal nggak jelek banget gitu. Betul. Ngerti nggak? Karena ya mungkin interestnya di situ. Kita simpulkan aja Mas kayaknya. Ya, boleh. Ya dari 3 pertanyaan tadi, makasih ya Meci, Femil, sama Sarah, pertanyaan bagus-bagus. Saya senang sekali banyak pertanyaan menggali ke Mas Cahyo gimana. Tadi pertanyaan dari Meci, apa yang tertarik nih, apa yang bikin Mas Cahyo tertarik ke dunia ini. Terus ternyata lihat komputer, dia lihat ini tertarik, dia excited gitu. Wah, ini gimana nih? Gimana bisa kerja jalan kayak gini? Keren banget gitu kan. Oh ya, kata admin jangan lupa foto bareng sebelum live. Jadi jangan live dulu ya. Nah,
Udah gitu kesulitannya apa, Mas saya tadi cerita kesulitannya bahasa juga. Nah, alhamdulillah kalian udah jago bahasa nih, udah ada kelasnya masing-masing. Udah dengar saya ngomong sehari-hari, udah Kak Eva, ada Kak Ika juga sering ngomong bahasa Inggris di kelasnya, ada Jerman juga ada gitu ya. Kalian udah mulai melebihi kita gitu stepnya tuh. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara ngatur waktunya? Tergantung apa interestnya tadi family. Kalau suka taekwondo ya terus aja taekwondo ininya sampai jadi atlet. Jangan dengar kata orang lain, itu yang kelebihan kamu di situ, asah terus gitu, disiplin 2 jam per hari gitu. Terus tadi 3 Sarah gimana kalau dapat nilainya sekian gitu, progresnya di situ gitu, reality checknya di situ. Tiga itu benar-benar kayak circle kalian untuk menentukan karir kalian, untuk mengembangkan dirinya gitu. Tentunya dibarengi dengan kegiatan-kegiatan agama ya, dengan hafalan Qur'annya, dengan sholat dan lain-lain, dengan pengajian juga sama gitu. Nah, ya jadi semua dari Om Cahyo tuh simpulkan begitu. Mungkin Om Cahyo ada pesan buat teman-teman sebelum kita tutup nih? Apa pesannya? Pesan saya kalau satu ya, dengerin Wildan. Kita mau dia mah gitu lah. Ya, tapi Oke. seriously nih, saya dulu waktu SMP SMA, saya nggak punya mentor gitu. Saya nggak punya satu figur yang bisa saya tanya, ini saya kalau mau jadi engineer gimana, saya kalau mau survive di sekolah gimana. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian punya kesempatan punya mentor seperti Wildan dan kawan-kawan ini, jangan take it for granted gitu, karena ya itu suatu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Jadi ya simpelnya dengerin Wildan. Tuh, iya gitu. Ya mungkin alhamdulillah alamin, ini terima kasih banyak Mas saya, jazakumullah khairan katsira atas sesiannya. Teman-teman yang hadir juga makasih banyak udah meluangkan waktunya ya. Semoga ini bermanfaat buat masa depan teman-teman, buat ilmunya, buat motivasinya, bahwa siapapun bisa ke level manapun gitu, bisa dapat gaji. Kalau mau aku mau dapat gaji yang tadi tuh yang 50.000 euro setahun gitu, berarti 1 bulannya 50 juta gitu. Aku pingin kayak gitu ya, silakan saja, setiap orang bisa. Nanti mau disedekahin lagi sama ibu, mau nolongin ibu apa, jadi nggak rumahnya mau lebihin lagi ya, dengan agama sama dengan kegiatan rohani sama disatukan dengan ilmu pengetahuan, imtak ya, iman dan takwa kalau kata Pak Habibie, itu bisa ke sana gitu ya. Ya mungkin segitu saja. Mungkin ada foto terakhir dengan admin, katanya admin mau foto bareng ya. Kita foto dulu sama Mas Sayo sebelum kita berpisah. Gimana tadi? Oh, udah difoto nih. Lagi difoto sama dia. Ya, foto katanya. Admin gimana foto? Sudah? Adminnya ada nggak nih? Baik, kita foto bareng. Bentar ya. Saya ini cek adminnya dulu. Itu mungkin nama saya ya. Yang fotonya cara gimana sih kalau ambil foto? Oh, ini nih. Billy bisa tahu ambil foto, Billy? Oh, mungkin ini di screen aja ya, di F screen. Saya foto sekarang. Kita ini dulu, kita di unpin dulu biar unpin gimana nih? Bentar ya. Kita unpin dulu. Di unpin ininya. Remove spotlight. Tapi yang jadi ininya siapa? Spotlight for everyone. Nah, kita foto dulu. Ini gimana sih caranya? Oh, remove spotlight. Oh, tar. Saya ini rada apa? View. Gallery. Nah, ini semua nih ada Sharon, udah kelihatan semua foto-fotonya. Bisa dibuka nih, ada Sarah, ada Danu, ada Okta nih. Kelihatan. Ada Ines ya, ada Aini. Oke, kita foto dulu sekarang. Kita print screen ya. 1, 2, 3.
Itu lagi ya. 1, 2, 3. Nah, bentar. Save-nya to desktop. Saya lihat dulu. Oh, nggak ada. Ini kayaknya ada yang kacau nih, Bang. Oh, 3 lupa. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oh iya, saya salah mencet terus nomor 3. 1, 2, 3. Iya, pintar. Makasih. Ini udah ada nih kayaknya nih. Foto barangnya nih. Bisa? Oh iya ada. Ada sekarang. Ada. Iya. Oke, gitu. Makasih ya. Makasih semuanya. Sarah, Femil, Fani, Okta, Rizkina, Billy, Dani, Sharon, Hasna, Khotimatu, Aini. Lupa kalau jawaban mana. Tasya, Salwa, Elsa, Dani. Ini siapa ya? Ibu. Enggak. Khotimatu, Ines. Ibu siapa? Ini Eko. Ini. Dari tante saya. Oh, aduh maaf. Gak ada saya. Ya, Sharon, Aisyah Yulia Putri sama Tasya. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Insya Allah di Sabrol berikutnya. Insya Allah kita undang lagi yang teman-teman yang lebih berpengalaman. Gitu ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Ya, salam. Selamat berakhir pekan. Selamat weekend ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih Kak. wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama semuanya.